Sejak kecil bercita-cita menjadi profesor, lalu memilih studi jurusan dokter gigi. Tetapi akhirnya menjadi militer profesional. Itulah jalan hidup Kolonel Laut Nora Leliana. Hampir 30 tahun mengabdi di TNI Angkatan Laut, Kolonel Nora Leliana kini menjadi Sekretaris Pusat Kesehatan TNI, sebuah jabatan penting di Mabes TNI di Cilangkap. Prestasi fenomenal Kolonel Laut Nora terjadi saat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Bernard Ken Sondag menunjuknya menjadi Komandan Pangkalan Angkatan Laut di Dumai, Riau pada tahun 2003. Ini merupakan peristiwa pertama di Indonesia, seorang perwira korps wanita Angkatan Laut atau KOAL memimpin pangkalan. Tidak tanggung-tanggung, Nora ditunjuk memimpin pangkalan di Dumai yang terkenal rawan dengan aneka kasus seperti penyelundupan kayu ilegal dan perdagangan manusia. Nora Leliana sukses melaksanakan tugas itu dan kesuksesannya menjadi titik awal bagi penugasan para perwira wanita Angkatan Laut memimpin pangkalan di era berikutnya. Ibu Nora, Anda adalah Komandan Pangkalan Angkatan Laut pertama perempuan. Waktu itu tahun 2003. Seperti apa rasanya menyandang status tersebut? Ya, pada saat itu saya juga sangat exciting ya. Pertama tentu saja saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan amanah kepada saya. Sebenarnya Anda sudah dengar nama Anda dicalonkan, tapi antara tidak percaya begitu akan terjadi, tapi ternyata kejadian begitu. Saya nggak sempat berpikir perasaan saya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa melaksanakan tugas ke depan ini dengan tidak mengecewakan TNI Berarti Angkatan Laut pada saat itu. jangan sampai mengecewakan. Saya begitu ya? jangan sampai mengecewakan dan membahayakan kedaulatan negara, pada khususnya daerah yang menjadi kepercayaan saya. Itu saja. Ini kan kepercayaan yang luar biasa waktu itu ya, sebagai perempuan pertama memimpin pangkalan Angkatan Laut di Dumai pula yang sangat beresiko tinggi begitu ya. Tapi menurut Anda apa kehebatan yang Anda miliki sehingga layak dipercaya memimpin waktu itu? Saya tidak merasa hebat. Menurut saya yang hebat adalah pemimpin saya. Kenapa? Yang bisa mengetahui atau menggali potensi prajuritnya, yang memberikan kepercayaan kepada saya. Itu yang menurut saya hebat. Saya tinggal melaksanakan kesempatan yang diberikan, kepercayaan yang diberikan ini semaksimal mungkin. Karena saya dengar waktu itu Bapak Kasal sendiri menyampaikan 2 bulan tidak mampu ganti. Di situ saya juga terpacu kan. Waktu itu Bapak Kasalnya Bapak Bernard Ken Sondag. 2 bulan dia tidak mampu ganti. Saya di sini tidak minta, saya di sini dapat kepercayaan, pastilah saya harus maksimal. Target saya 6 bulan. 3 bulan pertama konsolidasi ke dalam, saya bangun kepercayaan, trust dari lingkungan saya, kita susun kekuatan. 3 bulan kedua, saya jadikan daerah yang saya pimpin ini menjadi daerah yang aman, dan utamanya pangkalan didirikan adalah untuk mendukung satuan operasi yang bertugas di wilayah itu. Itu utamanya. Jadi saya harus membuat pangkalan itu menjadi memberikan dukungan logistik dan administrasi yang memuaskan bagi. Jadi 6 bulan itu ya sudah melampaui batas ya, alhamdulillah, atasan lah ya, yang 2 bulan kalau nggak bagus diganti begitu ya. Okay. Malah jadinya 2 tahun lebih begitu ya. 2 tahunan lah kan. Nah tentu waktu itu pasti ada suara-suara, kenapa sih harus Nora, kenapa harus perempuan begitu? Ini pangkalan Angkatan Laut yang strategis begitu. Saya rasa suaranya bukan hanya di kita, ya. Itu menjadi umum. Dari perjuangan Kartini dulu kita sudah wanita stereotipnya, gender stereotipnya seperti ini, wanita seperti ini, pria seperti ini. Tapi benar kan ada suara-suara itu ya pada saat itu ya, pada saat Anda diberi kepercayaan kan? Pastilah, kalau saya jadi bukan saya juga akan bersuara sama seperti itu. Oh begitu? Saya juga pikir, itu ngapain perempuan
dokter gigi lagi. Kok bisanya jadi komandan di situ? Saya mungkin akan bersuara seperti itu, ya. Tapi saya juga tidak hanya seperti itu. Saya juga punya modal. Dan ternyata saya bisa mengawinkan, ya. Saya berusaha mengawinkan antara disiplin ilmu saya dengan kebutuhan pangkalan. Dan saya sebagai wanita, sebagai ibu, ya, dengan kebutuhan satuan operasi yang di sana. Kenapa sebagai perempuan, sebagai ibu, mungkin itu menjadi justru nilai tambah begitu pada saat memimpin pangkalan? Iya, kita mungkin ibu identik dengan kelemah lembutan, ya. Saya sih nggak lemah lembut gitu, tapi kan. Ya sepertinya tidak ya Bu. saya lebih mungkin bisa mendengarkan, ya. Saya menangkap apa yang menjadi kebutuhan yang tidak nampak tidak kasat mata, jadi seperti itu, Mbak. Apa yang Ibu Nora katakan kepada mungkin tim ibu, anak buah ibu yang waktu itu ibu tahu bahwa masih meragukan, aduh kenapa komandan saya harus perempuan begitu? Tentu saja pertama mereka ada penolakan, ya, ada penolakan. Ini perempuan, dokter gigi, kok mimpin saya? Gitu. Saya sampaikan pada mereka, anggap saja saya ini ibu tirimu yang datang ke sini. Kenapa metaforanya harus ibu tiri begitu ya? Artinya kan saya bukan ibu kandung kandung yang gitu. datang dari disiplin ilmunya seorang yang harusnya mengawai itu. Saya dari luar, saya dari seorang medis yang masuk sini, anggap saya ibu tirimu. Mau dibawa kemana rumah tangga ini? Ayo sama-sama kita bangun. Kalau kita mau jelek-jelekan, yang rugi bukan saya, yang rugi kamu sendiri. Gitu. Karena apa? Saya nggak jadi komandan, masih jadi dokter. Aduh mentang-mentang nih enggak, gigi, tapi ya itu bukan itu. Artinya apa? Saya memacu mereka untuk ayo kita bersama-sama bangun. Tidak ada kata lain. Saya sudah ada di sini. Itu. Ayo kita saling trust, kita kuat di dalam. Kemudian setelah ini kita laksanakan tugas maksimal. Karena ini kepercayaan bukan untuk Nora, bukan untuk Nora semata, tetapi bagi saya ini untuk wanita TNI, Angkatan Laut, Kowal, wanita TNI, dan seluruh wanita pada umumnya. Kalau saya gagal di sini, di belakang saya tidak ada lagi komandan-komandan wanita yang dapat kepercayaan jadi komandan pangkalan. Karena setelah saya ada komandan Jogja, Dananal Jogja, kebetulan dokter gigi juga. Ya, kemudian Dananal Bandung ada dan Lanal Tegal. Nah, setelah ini kita menunggu lagi kesempatan atau kepercayaan diberikan pimpinan kepada. Tapi yang jelas Ibu Nora sudah membuka pintunya ya. Oke, tinggal diteruskan. Ibu Nora, bagaimana Anda memaknai perjuangan Kartini agar semakin relevan dengan kehidupan kita zaman sekarang? Saya melihatnya lebih ke arah ini ya, soulnya dari semangat Kartini. Jadi bahwa Kartini berani berbeda, punya pemikiran yang berbeda dengan stereotip gender yang sudah dibuat berabad-abad yang lalu. Bahwa wanita itu mesti seperti ini, pria pun seperti ini. Kartini mempunyai pandangan yang sangat luar biasa dan itu sampai sekarang juga masih relevan. Bukan keistimewaan, ya, bukan kedudukan yang sama, tetapi kesempatan yang sama. Ya. Kita mempunyai kemampuan yang demikian sama dengan pria, kita dapat kesempatan juga yang sama. Ibu Nora Leliana, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Terima kasih. Kesempatan untuk sukses dan meraih prestasi luar biasa kini telah dinikmati oleh para perempuan Indonesia. Tidak ada lagi pembatasan karena adat yang mengekang, bahkan pembagian peran sosial berbasis gender yang bertujuan meminggirkan kaum perempuan terus-menerus mendapatkan kritik dan perlawanan dalam masyarakat. Tetapi kami masih ingin lebih banyak lagi perempuan Indonesia yang mampu meraih prestasi luar biasa. Jika kami punya kemauan dan kemampuan dan kami diberi kesempatan yang sama, maka kami bisa meraih prestasi apa saja yang kami inginkan.
Begitulah seharusnya tekad Kartini Indonesia hari ini. Pemirsa, saya Vivi Aleda Yahya. Terima kasih, sampai jumpa.